Silakan dulu kalau saudara ada gangguan ya? Oke. Saya percaya kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Berapa banyak di sini umat yang lebih daripada pemenang? Itu artinya kita nggak bisa dikalahkan, saudara. Kalau karena darah Yesus sudah menebus setiap kehidupan kita. Amin. Sebentar saya akan bersaksi apa yang saya alami bersama dengan Tuhan Yesus Allah kita. Waktu saya udah bilang sama Ko Joni. Jadi ini masih sambungannya nih, sambungan yang lalu. Dan saya belum sampaikan di sini. Saya tanya dulu di sini, siapa yang belum sama sekali pernah dengar kesaksian saya? Yang belum angkat tangan, yang belum banyak ya. Karena mau saya spill sedikit yang lalu, nyambung ke yang baru. Nah, jadi fotonya bisa dibuka ke Steven. Nah, jadi gini, bagi yang belum dengar ya, kalau yang udah dengar nggak apa-apa, dengar lagi. Nah, jadi ini saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Jadi foto saya waktu saya lagi di transfusi darah di RS Darmais, tahu ya? Rumah Sakit Kanker Nasional milik pemerintah Republik Indonesia. Jadi saya divonis kanker darah tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Dan saya dikasih waktu sama dokter saat itu hanya 3 bulan saja hidup saya. Dan akhirnya saya meninggal di ruang ICU RS Darmais tepat tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi. Singkat cerita seperti ini, saudara, bagi yang belum dengar. Jadi saya divonis tanggal 8 Juli 2022, itu saya udah berdarah-darah, saudara. Jadi kulit sudah menghitam, kurus, ya. Terus keluar darah dari telinga, dari mata, dari hidung, dan akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Tapi saat itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan, tepatnya di bulan Juni, Juli, Agustus 2022. Dan ketika saya melayani Tuhan, saat itu dengan kondisi mata saya itu nggak bisa ngelihat, Tuhan bilang gini secara audible telinga saya. Dia bilang seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nanti boleh buka, itu dari Mazmur 37 ayat 5. Lengkapnya koma, maka ia akan bertindak. Saya pikir siapa yang ngomong gitu, nggak ada siapa-siapa, kok tiba-tiba ada suara seperti itu. Karena saya udah diambil sel darah tepi saya, sudah, karena hasilnya cukup lama. Dan akhirnya tanggal 8 Juli saya divonis terkena kanker darah atau leukemia. Akhirnya saya dirujuk di RS Darmais, dirawat, dan ini ditransfusi darah waktu di ruang IGD. Foto selanjutnya boleh? Foto nomor 2. Nah, ini waktu saya dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi untuk kemoterapi, untuk pengambilan sampel darah dan lain-lain ya waktu itu ya, di tahun 2022. Dan kemudian di tanggal 4 menuju tanggal 5 September 2022 saya mengalami masa kritis, saudara. Saya mengalami masa kritis. Kenapa? Karena saya terkena hyperleukosit, COVID, dan leukemia. Dan akhirnya ketika saya mengalami masa kritis itu bisa dikasih morfin, painkiller. Dan kemudian tepat di tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi itu saya sudah dinyatakan tidak ada, saudara, karena sakitnya luar biasa. Foto selanjutnya boleh? Foto nomor 3. Nah, jadi kenapa saya dilakukan tindakan CVC tadi itu karena vena saya udah hancur, saudara, udah hancur lebur seperti itu, sakitnya luar biasa. Ini setelah saya bangkit dari kematian. Nah, banyak yang tanya waktu Agung dibawa naik ke langit bersama Tuhan, apa yang dilihat? Jadi ini yang saya lihat, saudara. Saya sampaikan nggak tahu, udah banyak orang, saudara. Yang saya lihat itu cahaya putih terang berkilauan, ya. Tidak ada kesakitan, sukacita, damai, sejahtera, melimpah-limpah, kelegaan, kelepasan. Cicilan pun lunas, saudara. Ya. Sukacita melimpah itu saya rasakan. Tuhan, saya beberapa detik aja di situ, kemudian dibawa kembali sama Tuhan jam 7 pagi, masih di ruang ICU. Jadi saya udah tutupin kain putih nih. Nah, waktu saya bangkit jam 7 pagi di tempat tidur, suster kaget gitu, kok kamu masih ada? Berarti kan saya sudah tidak ada. Itu jam setengah 3 pagi dan saya bangun jam 7 pagi. Akhirnya saya diinterview waktu sama dokter dari RS Darmais, dan juga itu disambungkan juga dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Karena dokter nanya, saya jawab. Di sini ada dokter nggak? Ada dokter? Ibu dokter apa? Dokter umum. Nanti kita cek sama-sama ya. Nah, jadi waktu pas dokter nanya, dokter spesialis nih, Bu yang nanya, saya tanya 5 dokter spesialis Darmais, dia bilang gini, coba kamu bisa jelaskan kepada kami bagaimana kamu pasien kanker darah yang sudah tidak selamat, kamu bisa pulih, bangkit, dan hidup kembali. Itu seperti ada gelora dalam hati saya harus sampaikan ini, siapa Tuhan Yesus yang saya sembah.
Akhirnya seluruh Indonesia dengar percakapan telekonferensi dengan tegas menyatakan, dokter, suster, kalian punya datanya semua. Kalau saya boleh hidup sehat, pulih dari kanker darah ini semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan itu, Tuhan Yesus sayang sama dokter, Tuhan Yesus juga sayang sama suster, dan Tuhan sayang kita semua. Saya bilang gitu kan. Satu Indonesia dengar, satu rumah sakit dengar. Ya nanti boleh cek, ada di YouTube saya, bahkan masuk berita waktu di TV ya. Nah udah akhirnya, kemudian di tanggal 6 September 2022, di hari Selasa dari hari Senin, saya kan di ruang ICU ya, hanya di ruangan itu kaca-kaca semua gitu saudara. Nah jadi waktu pas di ruang ICU seperti ada hembusan angin datang menghampiri saya, memeluk saya dengan erat, dan saya nangis kayak anak kecil di situ. Ketika itu Tuhan Yesus menghampiri saya, walaupun saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Ya wajah Tuhan Yesus bukan seperti foto di gereja-gereja, bukan itu saudara. Saya nggak bisa melihat, hanya cahaya putih, tapi nggak menyilaukan, tidak menyakitkan ya. Saya dipeluk dan Tuhan Yesus bilang gini sama saya, berserahlah, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, katakan kau berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya penuh untuk seluruh dunia ini. Ya, bukan hanya untuk kalangan kita aja. Karena tadi Tuhan juga bilang, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Bukan bagi orang Kristen aja, saudara. Saya banyak bersaksi dimanapun, saya sampaikan kabar baik. Keselamatan hanya satu-satunya, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Dan akhirnya, foto selanjutnya boleh? Foto selanjutnya nomor 4. Nah, ini saya divonis leukemia 8 Juli. Itu kurus banget ya. Nah, ini recover leukemia Maret 2025 waktu saya sharing firman di Church of God. Itu saya juga nggak yakin itu saya yang kurus. Beda banget kan? Dan saya percaya kalau saya pulih ini semua karena Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Foto selanjutnya. Foto nomor 5. Nah, ini yang paling penting dan terbaru. Tahun lalu 2024 bulan mana itu? Bulan Juli. Betul. Ya, Juli, tanggal 30 Juli 2024 saya dilakukan tindakan namanya molekular BCR ABL kuantitatif leukemia. Apa itu? Mungkin bodoh dokter sedikit tahu kali ya. Nah, jadi ini saya kasih panah biru, saya tutup ini karena privasi kedokteran nggak boleh Jesus Christ, saya tutup semuanya itu. Nah, di situ terdeteksi bahwa hasilnya itu skalanya di 0,7%. Skala internasionalnya di 0,1%. Nanti saudara bisa lihat perubahannya ya. Ingat ya, tahun lalu Juli 2024 di 0,27%. Boleh foto selanjutnya. Dan ini yang terbaru di bulan Maret 2025, molekular BCR ABL kuantitatif saya itu di 0,11%. Dan saya percaya ini semua karya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ini membuktikan hasil semakin baik ya. Kalau makin turun makin bagus. Dan itu harus menuju di 0,1%. Ya, karena semua pasien kanker, khusus kanker darah, ini diceknya seperti ini, saudara. Diceknya seperti ini. Dan mungkin kalau saudara dengar pasien kanker darah kebanyakan rata-rata nggak selamat ya, nggak, kebanyakan yang meninggal gitu kan. Dan kalau saya boleh hidup sampai saat ini itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Foto selanjutnya. Masih ada? Nah, kalau mau lihat lebih lengkap lagi, itu ada di channel YouTube saya Agung Worshiper TV. Bagikan aja video saya kepada siapapun, kemanapun, ya supaya kesaksian ini memberkati banyak orang. Dan saya percaya kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan punya rancangan yang besar atas setiap kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya.